Lantas apa sebenarnya alasan tim kuasa hukum Harvey yang keberatan saat nama Sandra Dewi hingga tas-tas brandednya ikut disebut-sebut dalam persidangan? Di tengah ramai kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami selebgram Cut Intan Nabila, berbeda kisah dan tak kalah panas, Sandra Dewi juga masih terus jadi sorotan karena sang suami terjerat kasus dugaan mega korupsi timah yang disinyalir merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Dan kemarin, Rabu 14 Agustus 2024, Harvey Muiz mulai menjalani persidangan perdana di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. Tampil dengan rambut yang tetap klimis, mengenakan kemeja putih, rompi tahanan merah muda, dan tangan terborgol, ia berjalan menuju ruang sidang dengan sesekali tersenyum dan pengawalan ketat petugas kepolisian. Momen itu pun mendapat atensi sangat tinggi dari publik. Selain awak media, masyarakat umum pun turut hadir untuk menyaksikan persidangan tersebut. Namun sayangnya, Sandra Dewi justru tidak terlihat batang hidungnya menemani sang suami. Namun meski dirinya tidak hadir, secara mengejutkan nama Sandra Dewi berkali-kali disebut selama jalannya persidangan. Jaksa Penuntut Umum atau JPU menjelaskan bahwa Harvey mendapat keuntungan fantastis hingga 420 miliar rupiah atas perannya dalam dugaan mega korupsi tersebut. Namun, yang menjadi sangat mengejutkan, dari uang tersebut, Harvey ternyata mentransfer 3,1 miliar rupiah ke rekening Sandra Dewi, sang istri. Selain itu, dia juga mengirim 80 juta rupiah ke rekening asisten Sandra, Ratih Purnamasari, untuk kebutuhan sehari-hari Sandra Dewi. 8. Mentransfer ke rekening Dewi ke rekening pemilik online shop Snow Celine Luxury untuk pembelian tas-tas branded Sandra Dewi. 9. Mentransfer sejumlah uang ke saudara-saudaranya sebagai hadiah atau kado antara lain Mira Mois sebesar 200 juta dan Kartika Dewi sebesar 200 juta. 10. Mentransfer ke rekening atas nama Ratih Purnamasari selaku asisten pribadi Sandra Dewi yang baru dibuka pada tahun 2021. Selanjutnya rekening tersebut dikendalikan oleh Sandra Dewi untuk kebutuhan pribadi Sandra Dewi dan Harvey Muiz juta dan Kartika Dewi sebesar 200 juta. Yang bersangkutan adalah didakwa dengan pasal primer, yaitu pasal 2 Undang-Undang Tipikor. Undang-Undang Tipikor, subsidiar pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Kemudian juga kami kumulatifkan dengan dakwaan TPPU pasal 3 Undang-Undang TPPU dan pasal 4 atau subsidiarnya pasal 4 Undang-Undang. Kita kan dari pertama kita sama-sama bukan yang tidak bekerja, kita sama-sama punya karir. Dia bangun karir sendiri, aku juga bangun karir sendiri. Kita masing-masing punya pekerjaan yang beda. Dan kita tahu nih sebelum pacaran pun kita udah punya pekerjaan gitu. Jadi pas menikah pun kita bilang, aku bilang aku nggak bisa nggak kerja, tapi kalau misalnya udah punya anak, aku pasti lebih prioritasin anak sama keluarga. Lebih lanjut, JPU memaparkan uang yang diterima Sandra Dewi kemudian digunakan untuk pelunasan rumah mewah di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selain itu, uang yang diduga haram yang diterima Harvey Muiz itu digunakan pula untuk membeli beberapa bidang tanah, termasuk di luar negeri yakni di Melbourne, Australia. Aliran dana pun juga terlacak dari sejumlah mobil mewah, 88 tas branded untuk Sandra Dewi, juga sebanyak 141 perhiasan hingga logam mulia.
satu perhiasan ya. Iya, pembelian perhiasan antara lain sepasang anting ditaksir emas 19 karat dengan berat 9,37 gram sampai dengan 141 sepasang anting ditaksir emas 17 karat dengan berat 3,41 gram bermatakan 10 butir bukan berlian. Sandra Dewi menyimpan satu uang asing sejumlah kurang lebih 400.000 US dollar, satu buah logam mulia bar dengan berat 100 gram dengan nomor GBM 0645. Pembelian satu bidang tanah dan atau bangunan yang beralamat di komplek perumahan Green Garden Blok M 5 Cafe nomor 25. Jadi sidang selanjutnya ditunda sampai dengan hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024. Kita pagi ya jam 10 kita mulai dengan acara saksi dari terdakwa kembali ke tanah sidang ditutup. Sidang hari ini itu menurut saya sebagai praktisi hukum, saya menganggap jauh dari ekspektasi. Karena kenapa? Di awalan itu kan yang harusnya dimulai persidangan itu terkait daripada yang diduga 300 triliun. Namun untuk Harvey Muiz sendiri hanya 435 miliar. Di mana juga dari barang-barang yang disita dari Harvey Muiz itu kalau memang dikembalikan kepada kerugian negara dari 435 miliar itu tidak sesuai. Nah kebetulan untungnya suami aku tuh dapat rezeki nikah, itu kerja, kan dia kerjanya tadinya satu, sekarang dua nih, banyak nih. Jadi dia tuh sering keluar kota, jadi Selasa sampai Jumat dia keluar kota kerja. Aduh aku bilang enak banget. Yang juga tak kalah mengejutkan, dalam dakwaannya JPU turut menyebutkan Harvey Muiz menggunakan uang panas untuk membelikan tas branded untuk istrinya. Namun ternyata dari 88 tas yang sebelumnya disita, ada 6 diantaranya yang tidak teridentifikasi keasliannya. Bukan hanya tas, jaksa juga menyebut bahwa Sandra membeli sebanyak 141 perhiasan berupa kalung, anting dan cincin dengan uang yang diterima dari Harvey. Meski tidak dirinci total harganya, namun diduga mencapai angka cukup fantastis. Lantas apa sebenarnya alasan tim kuasa hukum Harvey yang keberatan saat nama Sandra Dewi hingga tas-tas brandednya ikut disebut-sebut dalam persidangan? Betul, memang ada 88 kalau saya nggak salah yang sementara disita sementara ya oleh tim penyidik. Itu memang barang milik Ibu SD, yang mana barang-barang tersebut telah diklarifikasi ya, telah dipanggil endorse pemilik barang tersebut yang memberikan kepada Ibu SD. Harusnya barang tersebut tidak disita karena itu sudah jelas perolehan barang tersebut didapat dengan jelas bukan dari hasil atau bukan dari pemberian dari Pak HM. Iya, awalnya memang Bu SD keberatan banget ya, karena barang-barang tersebut didapat dari hasil keringatnya sendiri. Ya kalau kita nabung juga kita bisa beli gitu. Kalau misalnya kita punya pekerjaan, nabung, disisihkan kita bisa beli. Jadi saya pengen, semakin saya dewasa, semakin saya mengerti apa yang saya keluarkan, saya pengen itu jadi investasi. Atas berbagai bukti yang terungkap dalam persidangan kemarin, JPU bahkan secara tegas akan menuntut Harvey Muiz dengan hukuman seumur hidup. Namun yang juga menjadi sorotan tak lain adalah nasib Sandra Dewi setelah namanya terseret dalam jejak aliran dana kasus dugaan mega korupsi sang suami, seolah menguatkan dugaan masyarakat bahwa selama ini gaya hidup bermewah-mewahan yang kerap ditampilkan keduanya menggunakan uang yang merugikan negara.
Lantas apakah ini artinya Sandra Dewi juga memiliki potensi untuk ditetapkan sebagai tersangka? Lu bisa menikah di tempat yang lu suka di Jepang ya, di Jepang di like a castle, lu sama suami lu sama-sama pakai bajunya benar-benar kayak princess. Sekarang Tuhan memberkati kalian dengan 2 anak gitu. Artinya maksudnya di balik semua itu ada perjuangan lu yang luar biasa juga ya. Dong. Hidup itu nggak pernah ada yang sempurna. Kalau lagi baik-baik aja bersyukur. It's easy to be grateful. Yes. Yep. Kalau lagi nggak di posisi yang maksimal pun ya udah it's okay. Karena hidup tuh nggak ada yang sempurna. Ancaman pidana sesuai dengan di Undang-Undang Tipikor pasal 2 dan pasal 3 ancamannya seperti itu. Nah, kalau memang itu sudah masuk di dalam dakwaan, kita berharap hakim ataupun jaksa harus berani menetapkan Sandra Dewi itu sebagai pasal 55-nya, yaitu terkait menikmati dari hasil korupsi yang dilakukan oleh Harvey Muiz. Bahwa Sandra Dewi telah menikmati hasil dari korupsi, itu dia bisa mendapatkan barang-barang tas bermerek. Kalau terkait menikmati mungkin nggak tinggi, tapi minimal kan 5 tahun lumayan untuk seorang Sandra Dewi.